Aku juga sebelum berangkat ke Jepang itu, ya aku udah belajar bahasa Jepang lah gitu kan secara tekstual gitu kan, secara tertulis udah belajar bahasa Jepang. Tapi setelah aku pergi ke Jepang, aku itu kayak orang goblok, kayak orang bodoh gitu, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Orang Jepang ngomong ini nggak ngerti, ini aduh apa ini yang aku pelajari selama ini kok nggak sama gitu, kok beda gitu kan ya, susah banget, susah kali lah gitu bahasa Jepang. Gimana ini gitu kan. Aku sampai resah, gelisah, gundah, melana gitu kan ya. Setiap hari, setiap malam gitu kan. Aku takut buat berangkat kerja, aku takut buat ketemu orang Jepang karena aku nggak bisa bahasa Jepangnya. Padahal aku udah belajar. Ternyata kita belum terbiasa. Telinga kita belum terbiasa dengan omongan-omongan Jepang, dengan kosakata Jepang belum terbiasa. Orang Jepang ngomongnya gimana, aksennya gimana, caranya gimana. Beda dengan apa kita pelajari. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no YouTube mata yokoso. Osaku desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai minasan, kyou wa genki desu ka? Genki,そうですね。私も同じです。元気、元気、元気、元気がいっぱいあるよ。はい、皆さん。今日は日曜日なんですけど、新しい動画を撮りに行くことがある予定です。はい、皆さん、今回のテーマは日本語について話したいと思います。皆さん、日本語を勉強することはどうですか？なかなか難しいでしょうね。私もそう思ってたんだよ。日本語って難しいなんですけど、面白いです。だから、今回のテーマは日本語を勉強し方を教えたいと思います。はい。皆さん、始めましたか？Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing tentang bahasa Jepang karena banyak banget teman-teman yang nge-DM aku gitu kan, yang komen-komen di sosmed aku gitu kan, Bang tolong dong bahas tentang belajar bahasa Jepang gimana sih gitu kan, belajar bahasa Jepang yang efektif, yang efisien, yang cepat bisa, yang cepat nangkep, yang mudah dipahami dan asik nggak membosankan itu seperti apa gitu kan. Banyak teman-teman yang, Bang aku tuh pengen belajar bahasa Jepang tapi nggak tahu mulainya dari mana, awalnya harus ngapain ya, pokoknya banyak banget lah seperti itu. Dan banyak teman-temannya juga yang pengen cepet-cepet lancar, gimana sih caranya gitu kan ya. Aku bakalan bahas vulgar secara terbuka, secara terang-terangan, secara gamblang pokoknya tentang bahasa Jepang ini dan semua yang aku alami, semua yang aku pelajari, semua yang terjadi. Aku ngomong nyerocos terus ya. Gomen teman-teman, mohon maaf. Pokoknya aku bakalan bahas secara terang-terangan di video kali ini, jadi kalian bisa simak dari awal sampai akhir dan kalian bisa siapkan dulu kopinya atau bisa siapkan cemilannya, atau kalian sambil makan atau sambil rebahan atau sambil apapun lah. Pokoknya cari tempat yang nyaman, cari tempat yang asik, yang enak biar kalian juga enjoy ya kan di video kali ini. Tapi by the way, sebelum masuk ke videonya, aku mau sedikit ngucapin terima kasih banyak buat temen-temen yang udah selalu support aku, udah dukung aku untuk terus berkarya, untuk terus memberikan video-video yang menghibur, tentunya bermanfaat, tentunya yang istilahnya yang bisa menemani kalian, yang bisa memotivasi kalian gitu kan ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, udah sering nonton video-video aku gitu kan. Arigatou gozaimasu. Dan yang belum subscribe silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita berteman, oke? Berteman. Oke, gitu kan ya. Dengan subscribe video ini setidaknya kalian udah mensupport aku, mendukung aku untuk terus mengembangkan channel ini agar ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih lagi gitu kan, memberikan hiburan yang lebih lagi gitu, khususnya buat teman-teman semua, dan mungkin nanti bisa berlanjut ke adik-adik kita nanti gitu kan yang akan pergi ke Jepang. Mudah-mudahan channel ini bisa bertahan lama ya. Arigato buat teman-teman semua, dan juga buat teman-teman yang emang mau khusus belajar bahasa Jepang dan emang ingin konten-konten khusus bahasa Jepang, kalian bisa juga ke TikTok aku ya. Di sini TikTok aku catat nih, @ojakkakkkk dengan username-nya nanti Kang Nasgor ya di TikTok. Itu aku ngebahas full tentang bahasa Jepang, dan juga kalian bisa ke Instagram aku juga upload di Instagram tentang bahasa Jepang gitu kan. Karena di YouTube ini aku nggak ngebahas full tentang bahasa Jepang, aku juga ngebahas tentang kehidupan sehari-hariku di Jepang dengan ya pokoknya tentang dunia seputar magang di Jepang ya, kehidupan aku di Jepang gitu kan. Jadi kalau mau lebih ininya ke TikTok atau ke Instagram aja. Oke guys, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke brother, sebelum kita memulai belajar bahasa Jepang, kita perlu menentukan dulu tujuan kita belajar bahasa Jepang itu apa, untuk apa. Nah, itu yang harus kalian jawab. Contoh, kalau aku pengen belajar bahasa Jepang itu karena aku akan bekerja di Jepang. Mau nggak mau, aku harus belajar bahasa Jepang karena aku bakalan tinggal di Jepang.
Nah, tujuan kalian itu untuk belajar bahasa Jepang apa? Kan banyak, ada orang yang tujuan belajar bahasa Jepang itu untuk pengen cuman bisa nonton anime lah tanpa subtitle, atau misalkan kayak kalian pengen jadi turis sesaat di Jepang gitu kan dan ingin menikmati liburan di Jepang, atau kalian emang benar-benar menetap tinggal di Jepang. Jadi tentukan tujuannya. Atau kalian hanya sekedar ingin mencari skill bahasa Jepang gitu kan ya. Yang karena skill bahasa Jepang ini bisa digunakan untuk bekerja di Indonesia juga gitu kan ya. Kalau kalian punya sertifikat bahasa Jepang itu kan bisa menjadi nilai tambah gitu kan. Perusahaan bisa mengambil kalian, bisa bekerja sama dengan kalian, mengangkat kalian misalkan jadi penerjemah atau jadi ya atau apapun lah gitu kan ya. Nah, kalian perlu menentukan tujuan kalian dulu. Biar apa? Biar kalau ada tujuan itu nanti kita belajarnya semangat. Kita belajarnya benar-benar fokus dan kita belajarnya nggak gampang mudah nyerah. Nah, contohnya aku bakalan tinggal di Jepang selama 3 tahun. Bayangin, 3 tahun nggak bisa bahasa Jepang di Jepang. Kan bakalan susah, ya kan? Dan bayangin, 3 tahun di Jepang, kerja di Jepang dengan orang-orang Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Gimana rasanya? Tentunya sulit, ya kan? Berat, ya kan? Bakalan ya hidup aku bakalan kacau lah di sini gitu kan. Nggak enjoy gitu kan ya, bakalan serba susah. Nah, dari situlah aku nggak mau susah. Kalau kita nggak mau susah, ya kita harus belajar mau nggak mau, ya kan? Nah itu, kalau kita udah nemukan tujuannya dan aku harus bisa, biar aku hidup di sini tenang, biar aku hidup di sini enak, biar aku kerja nggak susah. Nah, jadi itu, tentukan dulu teman-teman sekarang. Mulai dari sekarang sok. 3 detik aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian setelah kita punya tujuan, untuk apa sih kita belajar bahasa Jepang? Misalkan kita pengen pergi ke Jepang. Nah, kita juga harus menyukai dulu apa sih hal yang kita sukai tentang Jepang ini. Gitu. Kalian harus mulai suka dengan hal yang berbau dengan Jepang. Gitu kan, kayak misalkan kalian suka dengan budaya-budaya Jepang, kalian suka dengan cara pemikirannya orang Jepang, kalian suka dengan negara Jepang, kalian suka tentang anime-anime Jepang, kalian sukai dulu. Karena apa? Kalau orang udah suka, ya kalau orang udah suka tuh, ya kita bakalan enjoy, kita bakalan nikmatin, kita bakalan asik gitu kan dengan dunia kita. Kayak misalkan kita hobi main bola, ya kita bakalan seneng main bola. Mau secapek apapun main bola, kita bakalan terus main bola. Mau hujan, mau apa, kita bakalan main bola. Kayak misalkan lagi kita seneng main game Mobile Legend gitu kan. Pokoknya mau apapun kalau udah seneng ya kita bakalan terus main. Mau kalah lagi kita bakal terus main gitu. Bahkan kita rela top up, kita rela mengeluarkan uang, kita rela mengeluarkan apapun demi ya karena kita suka. Nah, jadi kita harus suka dulu tentang Jepang ini apa gitu. Nah, kalau aku pribadi, yang aku sukai tentang Jepang ini, aku suka dengan cara pemikiran orang Jepang gitu. Cara mindset orang Jepang ini tentang mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan ya santai, dengan prinsip-prinsip mereka yang istilahnya bersyukur atas diri mereka sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain. Dan orang Jepang itu selalu meningkatkan kualitas dirinya, skill dirinya dari setiap hari ke hari. Dan orang Jepang itu gila akan bekerja. Nah, itu yang aku sukai. Dan kemudian juga aku suka dengan bahasa Jepang itu, suka dengan cara penyampaian orang Jepang, dengan ekspresinya, dengan aksen dia gitu kan ya. Karena orang Jepang itu kalau ngomong tuh mereka ekspresif banget. Kayak misalkan ada barang yang wah malas banget buat dikerjain, mereka tuh kayak ekspresif tegemen tuh gitu. Nah, aku sering ngikutin gaya-gaya mereka. Ya, kyo tege atsui gitu kan, sangat panas hari ini. Nah, itu aku suka. Gitu kan? Bukankah teman-teman seperti itu kan ya? Kayak suka anime gitu kan ya, kayak omae wa mou jinderu ting gitu kan. Misal kayak gitu. Jadi, pokoknya kalian harus temukan apa yang kalian sukai dulu dengan Jepang. Oke guys, pertama-tama aku bakal ngenalin kalian huruf-huruf yang ada di Jepang. Jadi, Jepang itu memiliki 3 huruf. Dalam bahasa Jepang kita menggunakan 3 huruf. 1 hiragana, 2 katakana, dan 3 kanji. Hiragana ini adalah huruf yang berasal asli dari Jepang. Semua yang asli dari Jepang ditulis dengan hiragana. Gitu. Nah, kemudian ada katakana. Katakana ini digunakan untuk bahasa serapan asing dari negara-negara luar. Kayak misalkan nama aku, kayak misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu kan ya. Kayak misalkan passion, pasong, kayak misalkan pasokong. Nah, itu ditulis karena itu kan dari dari serapan dari negara asing gitu. Jadi ditulisnya dengan katakana. Ingat, bahasa yang berasal dari negara luar dari manapun ditulis dalam Jepang dengan menggunakan huruf katakana. Ingat,
gitu. Kalau hiragana itu untuk asli Jepangnya, untuk bahasa asli Jepang. Nah, kemudian kanji nih. Kanji ini adalah yang sering digunakan oleh orang Jepang, kayak misalkan nulis di koran, kayak misalkan di televisi, kayak di apa gitu. Karena apa? Kalau ditulis dengan huruf hiragana itu bakalan panjang sekali karena huruf per huruf. Tapi kalau kanji itu satu aja itu bisa berarti dibacanya misal nih, misal kayak bengkyo. Nah, kalau ditulis hiragananya tuh panjang, bengkyo. Tapi kalau bengkyo dengan kanji ini cuma dua kata, dua huruf ini. Gitu. Jadi biar mempersempit istilahnya, biar mempersingkat gitu kan. Nah, itu kanji. Seperti itu teman-teman. Jadi kanji ini agak sedikit rumit untuk dipelajari di awal-awal gitu. Tapi bukan berarti sulit, bukan berarti tidak bisa dipelajari. Pasti bisa, tapi kita bakal kesampingkan dulu ini kanji ya. Kita tutup dulu kanji, nggak usah dibahas karena untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang ini agak sedikit nanti membuat kalian bosan dan membuat kalian menyerah. Jadi kita kesampingkan dulu. Kita sembunyikan dulu di belakang. Shit. Oke. Kita bahas hiragana dan katakana. Bang, gimana sih cara belajar hiragana dan katakana yang efektif, yang cepat gitu kan? Kok aku udah belajar hampir 2 bulan katanya, 3 bulan nggak bisa-bisa gitu kan? Nah, ini poinnya, poin-poinnya. Satu, kalau kalian belajar sampai 2 bulan, 3 bulan hiragana katakana nggak bisa-bisa, berarti kalian nggak serius, nggak bener-bener belajarnya gitu kan? Sebenarnya untuk belajar hiragana sama katakana ini paling lama gitu seminggu deh, seminggu untuk hiragana deh, itu paling lama kalau menurut aku ya. Kalau paling cepetnya itu 3 hari juga kalian udah bisa sebenarnya, kalau kalian emang benar-benar sungguh-sungguh belajarnya. Nah, gimana sih caranya belajarnya? Ini ada caranya, jangan salah ya. Caranya jadi seperti ini. Tunggu, untuk belajar menulis hiragana itu ada urutannya teman-teman. Jadi jangan kalian cuman ngelihat oh huruf, misalkan huruf A kayak gini. Nah, terus yang penting jadi kayak gini, mau gimana aja kalian mau berurutan dari sini ke sini, jadi gini, jadi gini. Nah, itu nggak bisa teman-teman, kalian bakalan lama ngapalinnya, nggak bakal hafal-hafal, lama gitu kan. Jadi, untuk menulis huruf Jepang ini ada urutannya. Contoh, huruf hiragana A. Ada goresannya, pertama kemana dulu? Pertama ke sini, set. Kemudian ke bawah, set. Terus gini. Set. Jadi A. Gitu. Terus I dari sini ke sini ke sini. Terus U dari sini. Jadi nggak bisa kita misalkan I dari sini dulu terus ke sini nggak bisa dibalik. Nggak bisa dari sini dulu jadi U gini. Nggak bisa. Meskipun sama. Tapi untuk belajar ini kita harus benar-benar ngikutin alurnya. Kalian bisa lihat di YouTube ada dah tutorial tentang nulis hiragana full hiragana gitu kan ya, ada tulisannya. Misalkan O dari sini set, dari atas set. Kayak gitu. Nah, begitupun dengan katakana A misalkan. Set ke sini. Terus set I. Kayak gitu. Jadi belajarnya ikutin urutan penulisannya ya. Jangan sampai kalian gak ngikutin urutannya. Nanti kalian bakalan susah bisa. Jadi seperti itu ya. Ya. Ikutin urutan penulisannya seperti apa, kalian bisa lihat sendiri di YouTube. Kalau di YouTube aku nggak ada, kalian bisa lihat di YouTube yang lain. Oke? Jadi gitu. Nah, kemudian setelah kalian udah tahu tuh cara penulisannya gitu kan, urutannya. Nah, kalian bisa gunakan cara belajar aku. Aku belajar misalkan satu buku nih, kayak misalkan 1 lembar ya. Misalkan 1 lembar ini kalian tulis sebanyak mungkin. Kalian tulis sebanyak mungkin A, I, U, sebanyak mungkin. Terus, nah kemudian kalian juga kalau menurut aku bawa kayak buku kecil sama pulpen kalau kalian pergi kemana-mana. Kayak misalkan kalian pergi ke main atau kalian pergi ke mall, pergi makan, pergi jalan-jalan atau apapun, kalian bawa buku note kecil gitu kan. Sambil ini kalau ada waktu luang kalian tulis. Ketika di mobil atau ketika dimanapun kalian tulis A, I, U, E, U. Terus kayak gitu. Tulis. Jadi lama-lama kalau kita sering belajar, sering menulis, itu bakalan cepet nangkep, bakalan cepet hafal. Itulah trik dan saran untuk belajar hiragana dan katakana versi aku ya teman-teman ya. Kalau kita cuman ngapalin dan cuman dilihat, itu kita nggak bakal hafal-hafal teman-teman. Jadi ditulis,
dan dibaca terus gitu. Jadi dengan menulis kita bakalan hafal. Oke? Oke, jadi itu untuk hiragana dan katakana belajarnya ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang udah hafal hiragana dan katakana, "Bang, aku udah hafal hiragana dan katakana udah fasih banget pokoknya, Bang. Terus aku mau kemana lagi nih? Bingung nih belajarnya nih, susah," gitu kan ya. Kalian nggak usah susah-susah, nggak usah bingung-bingung. Kalian bisa langsung belajar dulu ke kosakata bahasa Jepang. Kalian harus mengenal beberapa kosakata dalam bahasa Jepang. Kayak contoh misalkan kayak ohayo gozaimasu selamat pagi, konnichiwa selamat siang, konbanwa selamat malam gitu. Itu kata-kata yang seperti itu kalian bisa hafalkan. Nah, Bang, terus kan aku bingung nih mau ngapalin kosakata apa ya gitu kan, bingung. Gak usah bingung-bingung, kalian bisa gini. Kalian bisa kelompokkan misalkan hari ini aku mau ngapalin kosakata tentang yang ada di kamarku. Kalian cari apa yang ada di kamar. Nih, yang di kamar kayak gini, apa? Misalkan ada TV, ada gitar, ada kursi, ada buku, ada apapun kalian tulis. Nah, tulis dengan apa tulisnya? Ini aku ada cara lagi. Nah, caranya adalah kalian membeli buku memo seperti ini, kertas memo yang kotak kosong kayak gini. Nah, kalian, ini mikrofonnya nah, caranya adalah dengan menggunakan memo ini. Nih, kalian harus wajib beli memo kosong kayak gini, putih tuh kotak. Nah, caranya kalian cari dulu kata-kata yang misalkan akan kalian hafalkan nih hari ini. Misalkan yang ada di kamar apa? Gitar. Kalian bisa cari tahu di Google, di kamus banyak. Apa sih bahasa Jepangnya gitar? Gak usah nanya ke orang, sekarang bisa ada guru. Maksudnya udah ada guru, udah ada Google, udah ada kamus sendiri ya kan? Bisa gitu kan. Dan di HP kalian pun ada aplikasi tentang kamus bahasa Jepang ke Indonesia tuh banyak banget. Jadi kalian gak usah nanya ke siapa-siapa. Apa sih bahasa Jepangnya gitar? Apa sih bahasa Jepang ini? Kalian bisa cari sendiri gitu kan ya. Jangan manja. Jadi kalian bisa tulis di sini. Misalkan kayak gitar gitu, bahasa Jepangnya apa? Gita, misalkan gita gitu kan. Terus TV bahasa Jepangnya apa? Terebi gitu kan ya, terebi. Kalian bisa tulis ini. Kalian tentukan sehari kalian mau ngapalin berapa. Misalkan kalian pengen ngapalin 5 aja gitu kan, atau 10. Kalian tulis di sini, di memo ini. Nah, terus kalian sobek. Memo ini kalian tempelkan, misalkan kalian anak sekolah, kalian bisa tempelkan di bangku sekolah kalian. Biar kalian terus baca ketika kalian sedang duduk di bangku kalian. Kalian bisa tempelkan misalkan di laptop kalian kalau kalian kerjanya di depan laptop, maksudnya di samping sini gitu kan, atau di atasnya. Kalian juga bisa letakkan di manapun ya kalian, tempat kalian bekerja, yang tempat kalian sering berada gitu kan. Kalau aku di tempat pekerjaan aku ya, kayak contohnya kayak gini foto ini. Jadi aku tempelkan gitu kan ya di tempat kerja aku, tek gitu kan di depan itu, pokoknya di loker aku yang tempat sering aku bekerja di situ. Jadi ketika aku misalkan kayak lagi kerja, aku bisa sambil baca. Nanti baca lagi. Ketika aku situ aku baca lagi. Terus menerus seperti itu. Itu cara menghafalnya gitu kan. Nah, kemudian cara ngapalin biar nggak bosennya gimana? Nah, kemudian setelah kalian kan udah nulis nih dan kalian juga udah sedikitnya hafal gitu kan. Kalau waktu istirahat atau kalau kamu lagi ada waktu luang, aku selalu pakai nyanyi-nyanyi gitu kan. Kayak misalkan Tabemas itu makan, nomimas itu minum, nemas itu tidur, okimas itu bangun. Boleh dengan lagu-lagu yang kalian sukai. Kalau aku dengan salawat-salawat kayak gitu, kayak Megi kanan, hidari kiri, ue atas, sita bawah. Muko seberang sana, temai seberang sini, manakah tengah, alhamdulillah. Bisa. Jadi kalian bisa cari cara aslinya ngapalin kosakata bahasa Jepang. Teman-teman, kalau kalian udah hafal banyak kosakata dalam bahasa Jepang, itu kalian udah menang lumayan, oke. Itu kalian udah oke deh. Pokoknya ketika sebelum kamu masuk ke LPK dan kamu hafal banyak kosakata, itu bakalan sangat membantu kalian gitu. Jadi saran aku, hafalin dulu banyak kosakata dalam bahasa Jepang. Meskipun kamu belum tahu pola kalimat dalam bahasa Jepang, hafalin dulu kosakatanya yang banyak-banyak sebelum nanti kamu belajar ke pola kalimatnya. Gitu. Itu saran aku. Sebelum kalian belajar ke pola kalimat dalam bahasa Jepang, kalian hafalin dulu kosakata dalam bahasa Jepang. Ini akan sangat membantu buat teman-teman yang nanti akan masuk ke LPK. Asli. Asli pokoknya mah. Itu saran dari Ojak sih.
sebelum nanti kalian ke LPK belajar pelatihan bahasa Jepang yang bahasa Jepang itu, kalian hafalin banyak-banyak kosakata bahasa Jepang biar nanti kalian gak kesusahan, dan itu akan membuat kalian sedikitnya satu tingkat di atas teman-teman kalian. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kalau misalkan kita sudah hafal nih kosakata bahasa Jepang. Ojak aku udah hafal banyak pokoknya tentang kosakata, tapi aku belum bisa ini bikin kalimatnya kayak gimana. Bikin ngomongnya nanti cara ngomongnya gimana aku nggak tahu gitu karena aku belum belajar. Nah, kalian satu bisa belajar otodidak. Otodidak itu apa? Belajar dengan diri kalian sendiri, maksudnya belajar sendiri tanpa ada guru gitu kan ya. Kalian bisa cari tahu sendiri gitu kan, belajar sendiri di Google atau belajar sendiri di buku, kalian beli buku. Atau kalian belajar les dengan guru, atau kalian bisa belajar di LPK gitu kan ya, di Balai Latihan Kerja buat ke Jepang gitu kan, bisa. Nah, jadi kalau udah kita hafal kosakata dalam bahasa Jepang, kita langsung belajar ke pola kalimat. Saran aku, kalian beli buku Minna Nihongo. Minna Nihongo 1, Minna Nihongo 2. Nah, di situ ada banyak pola-pola kalimat. Gitu. Kalau kalian nih otodidak yang belajar sendiri, kalian bisa beli bukunya Minna Nihongo, beli. Pokoknya mah kalian bisa beli di Shopee, beli di mana. Ojak bukan penjualnya, nggak tahu. Kalian bisa cari sendiri. Minna Nihongo namanya. Ya, kalau buat teman-teman yang ada nanya pokoknya bukunya apa, Minna Nihongo, pakai itu aja udah. Nah, kemudian kalian bisa ke YouTube. Aku saranin ada dulu YouTube-nya namanya Asep Sensei. Sekarang nggak tahu masih ada nggak video-videonya. Dulu aku belajarnya di YouTube-nya Asep Sensei. Ya. Nah, jadi satu hari itu aku fokus belajar satu bab. Aku lihat di YouTube-nya Asep Sensei karena dia ngebahas tuh. Jadi kita bisa sambil lihat buku dan juga sambil lihat YouTube dia yang nerangin buku itu gitu. Jadi kalian beli buku, jangan belajar sendiri. Ada yang ngajarinnya di YouTube banyak gitu. Nah, kayak gitu, itu cara belajar otodidak. Kayak itu. Terus belajar. Ikutin setiap hari, satu hari satu bab. Habis itu kalian udah hafal nih satu bab satu ini, tentang partikelnya lah, tentang apanya, tentang itunya. Kalian bikin sendiri pola kalimatnya. Kalian latihan sebanyak mungkin. Kalau saran aku, kalian harus bener-bener paham dari bab ke bab. Jangan kalian pengen langsung cepet-cepet bisa. Jangan. Proses dari bab 1, bab 2, bab 3, ikutin alurnya. Karena di situ ada penggunaan partikel, penggunaan ini beda-beda. Gitu. Kebanyakan teman-teman ini nggak bisa-bisa, maksudnya tuh agak sedikit ruwet ya, karena kalian tuh pengen loncat-loncat. Lihat orang udah bisa ini, kalian langsung pengen bisa itu. Lihat orang udah bisa ini, kalian langsung pengen bisa ini. Jadi enggak bertahap gitu kan. Jadi pusing gitu. Kalau untuk pemula, saran aku harus bertahap, belajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu ada alurnya, urutannya, jangan loncat-loncat gitu ya. Jangan, Bang, aduh ini perbedaan ini apa, perbedaan itu apa, ini apa gitu. Itu terlalu rungkat, terlalu ruwet gitu kan. Ini siapa sih guys? Gomel. Ya. Jadi per babnya kalian harus paham. Nah, terus penggunaan partikelnya juga nanti dari per bab itu kalian bisa ngerti sendiri gitu, dari perbedaan-perbedaannya. Ya. Oke, pokoknya kayak gitu. Pahami dari bab 1, bab 2 sampai bab 25. Setelah kalian hafal sampai bab 25, aku jamin kalian sudah bisa bahasa Jepang. Bisa belum berarti jago ya. Minimal bisa dulu. Pasti bisa. Ikutin itu cara yang tadi aku ini. Kalian bisa putar lagi videonya kalau kalian tadi lupa. Aku ngomong apa? Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita udah tahu beberapa pola kalimat ya, udah tahu kalau misalkan mau ngucapin misalkan kayak minta izin tuh pakai pola kalimat temo ii desu ka gitu kan ya. Toire temo ii desu ka, bolehkah saya pergi toilet gitu, atau sashin o totemo ii desu ka, bolehkah saya mengambil foto gitu kan ya. Pola-pola kalimat seperti itu. Nah, kalian bisa membuat sendiri buku diary. Buku diary. Kayak kamu menceritakan keseharian kamu, hari ini ngapain aja dari pagi sampai sore. Kamu tulis dalam bahasa Indonesianya dulu. Kemudian kamu coba translate dengan diri kamu sendiri, kemampuan kamu sendiri. Translate sama kamu.
ini. Kalau misalkan nggak tahu kata-katanya, kalian lihat. Jangan ditranslate semuanya. Kalau ada yang nggak tahu, kalian translate aja kosakatanya. Kosakatanya doang ya. Jangan semua kalimatnya, jangan. Kalimatnya kalian harus translate sendiri dengan pola kalimat yang udah kalian pelajari nih. Yang udah kalian pelajari aja, gitu. Yang udah kalian pelajari. Terus ke bahasa Jepangin, barulah setelah ke bahasa Jepangin, kamu pastikan apakah ini benar atau enggak. Kamu bisa ke Google Translate, kamu bisa menyebutkannya. Aku selalu kayak gitu loh. Aku udah nulis nih, terus aku pastiin di Google Translate ini artinya bener enggak, gitu kan. Kalau mirip-mirip berarti oke. Kalau misalkan jauh melenceng berarti salah. Kayak gitu. Nah, kalau kalian punya guru, kalau kalian punya sensei, kalian juga boleh ke sensei kalian, ke guru kalian, apakah ini benar? Kayak gitu. Itu belajarnya untuk teman-teman yang otodidak, yang sendiri atau ya kalian di LPK dimanapun lah gitu kan. Cara belajarnya seperti itu. Nah kemudian aku udah bisa, aku udah belajar jauh, aku udah ini, tapi buat ngomong, buat kaiwa, buat percakapan itu masih susah. Nah itu gimana? Kalau untuk belajar kaiwa, untuk belajar ngomong, emang ini agak sedikit susah teman-teman. Kalau aku belajarnya gini, belajarnya tuh aku bikin percakapan sendiri. Misalkan aku nanya ke diri aku sendiri, aku jawab sendiri, nanya sendiri, aku jawab sendiri. Gitu kan, kayak video-video aku di TikTok, kalian bisa lihat sendiri. Di TikTok aku sering bikin gitu. Jadi itu buat belajar. Kayak misalkan konnichiwa, konnichiwa, kyo o genki desu ka? Hari ini sehat kah gitu. Watashi o genki desu yo gitu kan. Aku sehat loh gitu kan. Anata wa do desu ka? Kamu gimana? Watashi onaji desu gitu. Aku juga sama. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi kaiwa sendiri. Nah, kemudian ini adalah puncaknya dari pembelajaran ini. Jadi gini teman-teman, belajar yang efektif adalah belajar yang kita butuhkan, gitu. Kenapa sih gitu kan? Aku sebenarnya udah belajar bahasa Jepang udah lama, udah banyak yang aku pelajari gitu kan. Tapi aku nggak bisa-bisa, gitu kan ya. Mungkin kalian masih di Indonesia, gitu. Aku juga ngerasain pas dulu aku masih di Indonesia, aku udah belajar tapi aku nggak bisa. Karena apa? Karena kita belum butuh bahasa Jepangnya. Karena kita masih tinggal di Indonesia. Ketika kita tinggal di Indonesia, kita nggak butuh banget bahasa Jepang. Karena kita butuh bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa kita bisa pakai. Tapi kalau kita udah berada di Jepang, mau nggak mau kita harus bisa bahasa Jepang ya kan? Nah karena kita udah bener-bener butuh banget bahasa Jepang. Ketika aku udah di Jepang, aku nggak bisa bahasa Jepang, aku kesusahan. Makanya aku bener-bener belajarnya. Nah itulah belajar yang paling efektif adalah belajar yang benar-benar kita butuh. Kenapa? Kita belajar dari kecil sampai SMA kita belajar bahasa Inggris tapi kita nggak bisa bahasa Inggris. Karena kita nggak butuh banget bahasa Inggris. Coba kalau kita tinggal di Inggris selama 5 bulan karena kita butuh bahasa Inggris, kita pasti bisa. Kayak gitu. Itulah sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar ngerasa butuh nih bahasa Jepang ini gitu kan. Nanti juga kalian kalau udah di Jepang kalian bakal kedorong sendiri, kepush sendiri dengan lingkungan kalian yang gimana ya? Kalian tuh harus benar-benar bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang. Nah, pengalaman aku pribadi nih, aku cerita pengalaman aku sekarang. Aku juga sebelum berangkat ke Jepang itu ya aku udah belajar bahasa Jepang lah gitu kan, secara tekstual gitu, secara tertulis udah belajar bahasa Jepang. Tapi setelah aku pergi ke Jepang, aku itu kayak orang goblok, kayak orang bodoh gitu, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Orang Jepang ngomong ini nggak ngerti, aduh apa ini yang aku pelajari selama ini kok nggak sama gitu, kok beda gitu kan ya, susah banget, dua kali lah gitu bahasa Jepang. Gimana ini gitu kan, aku sampai resah, gelisah, gundah, melana gitu kan ya. Setiap hari, setiap malam gitu kan, aku takut buat berangkat kerja, aku takut buat ketemu orang Jepang karena aku nggak bisa bahasa Jepangnya. Padahal aku udah belajar. Ternyata kita belum terbiasa, telinga kita belum terbiasa dengan omongan-omongan Jepang, dengan kosakata Jepang belum terbiasa. Orang Jepang ngomongnya gimana, aksennya gimana, caranya gimana, beda dengan apa kita pelajari. Jadi buat teman-teman bisa kalian nonton anime, sering-sering nonton anime itu sangat membantu. Atau kalian sering dengerin lagu-lagu Jepang, atau kalian sering dengerin film-film Jepang gitu kan ya, film apapun gitu kan ya, asal jangan film-film yang porn. Jadi pokoknya seperti itu. Jadi kalian harus sering-sering dengerin podcast bahasa Jepang biar terbiasa telinga kita dengan pengucapan-pengucapannya. Nah setelah aku 1 bulan sampai terus 2 bulan 3 bulan gitu tinggal di Jepang, aku sering ngobrol sama orang Jepang, sering kerja sama orang Jepang gitu kan ya, banyak lah mereka kan pakai bahasa Jepang terus tuh. Itu telinga aku mulai terbiasa, mulai ngerti, oh kalau dia gini dia ngomong kayak gini, oh kalau dia ngomong gini kayak gini. Nah itu aku belajarnya dari situ. Sebenarnya aku belajar banyak tuh
ya sama Maruyama-san itu, sama rekan kerja aku di Jepang. Jadi ada kata-kata yang nggak tahu aku tanya, gitu kan. Terus aku belajar ngomong, meskipun salah-salah aku mulai ngomong, mulai bicara gitu. Seperti itu. Nanti juga kalian kalau udah di Jepang kalian bakal ke-push sendiri, kedorong sendiri kok buat belajar bahasa Jepang. Jadi buat teman-teman yang sekarang udah belajar bahasa Jepang udah waduh tapi kok nggak bisa-bisa, jangan takut. Buat teman-teman yang mau ke Jepang, aduh aku besok mau berangkat ke Jepang tapi aku belum lancar bahasanya, jangan takut, tenang. Tenang, jangan takut. Ya, sama Ojak juga dulu kayak gitu ngalaminnya ya. Jadi aku harap kalian jangan takut, tapi kalian harus terus meningkatkan belajar kalian ya. Kalau hari ini kalian belajar 1 jam, besok harus 2 jam gitu. Terus tingkatkan belajar bahasa Jepang kalian. Mudah-mudahan ya kalian lama-kelamaan jadi lancar gitu kan ya. Aku mah cuma sharing-sharing aja, dan sampai detik ini pun aku 1 tahun kerja di Jepang, aku belum jago bahasa Jepangnya. Nggak lancar-lancar, sama aja, masih belajar nih banyak. Aku sering belajar teman-teman tuh. Ya bukunya juga aduh. Nih, belajar terus yang pentingnya. Belajar lagi, tulis lagi, belajar lagi sampai ya ada tujuannya, karena aku juga pengen mudah hidup di Jepang ini, pengen enak gitu kan ya. Kalau kita tinggal di Jepang bisa bahasa Jepang kan enakan gitu, dan aku juga pengen ya punya sertifikat lah bahasa Jepang, biar nanti aku pulang ke Indonesia itu aku istilahnya ada kemungkinan besar lah, chance gitu kan ya, ada kesempatannya tinggi gitu kan buat bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin seperti itu ya gitu kan ya. Atau kalau misalkan aku bisa bahasa Jepang kan suatu saat aku mungkin bisa jadi guru bahasa Jepang gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya gitu kan. Jadi ya itulah yang membuat aku terus semangat dalam belajar bahasa Jepang. Jadi teman-teman juga semangat ya buat belajar bahasa Jepang. Aduh, aku ngomong terus kalian gak kasihan ya sama aku. Beliin kopi atuh. Bercanda. Jadi seperti itulah, mudah-mudahan bermanfaat ya kita sharing-sharing tentang bahasa Jepang ini ya. Itu pokoknya mah ya disimaklah sampai pokoknya udahlah, Ojak segitu aja untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada istilahnya ada pelajaran yang bisa diambil gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar gitu kan. Kalau misalkan ada apapun ya kalian bisa langsung aja chat-chat ke Ojak atau apapun gitu kan. Tapi by the way teman-teman, gomenasai, mohon maaf sekali akhir-akhir ini aku jarang balesin komentar kalian di YouTube, juga jarang balesin DM kalian di Instagram ataupun di TikTok teman-teman. Aduh, karena apa? Karena satu waktu juga ya gitu kan, dan Ojak juga jarang pegang HP gitu kan, jarang banget gitu kan ya. Karena ya ada waktu luang sedikit paling ya aku gunakan juga buat belajar, buat yang lain-lain gitu kan ya, buat bikin video juga gitu kan. Jadi waktunya kebagi-bagi, dan yang nge-DM itu enggak 1-2 orang gitu kan, banyak banget gitu kan ya. Aku juga paling balasan bisa 5 gitu kan ya, 4 gitu kan, nggak semuanya gitu kan ya. Buat teman-teman yang belum kebalas atau belum apa, Ojak mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan ya. Tapi aku bakalan terus bikin konten-kontenku buat kalian-kalian semua, dan aku bakalan terus semangat buat ya ngejawab pertanyaan kalian melalui video-video aku yang aku buat gitu kan ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Nah, juga buat teman-teman nih yang kalian tuh apa ya? Aku ada sedikit inilah gitu kan keresahan. Maksudnya gini, aku kan udah banyak nih ngejelasin tentang ya seputar kerja di Jepang. Aku juga sudah ngebahas tentang bahasa Jepang, tentang ya aku tuh dari mana, aku tuh gimana, dan aku udah ceritain banyak sebenarnya di YouTube gitu kan. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang masih nanya gitu kan ya ke aku, berarti kalian nggak nonton video-video aku dong gitu kan ya. Jadi sebenarnya untuk semua informasi ya dalam 1 tahun ini aku YouTube, aku rasa aku udah banyak loh ngasih informasi terkait tentang seputar Jepang ini. Jadi aku pikir kalau masih ada yang nanya aku kerja di bagian mana, aku kerja apa, dan aku seperti apa, ya itu aneh gitu kan, karena berarti kalian nggak nonton video aku. Jadi ya jawabannya semuanya ada di YouTube aku gitu, kalian bisa lihat sendiri gitu kan ya gitu. Dan cara-cara ke Jepang aku udah bahas semuanya, dan tentang bahasa Jepang belajar gimana udah ada aku bahas semua. Jadi kalian harus cari-cari sendirilah gitu kan ya, banyak gitu kan aku udah buat gitu. Silakanlah ditonton-tonton lah gitu kan ya gitu. Jadi kalau kalian masih nanya Ojak tinggal di mana sekarang, kerjanya di mana, ya aku masa harus setiap ada pertanyaan gitu aku jawab Miyazaki itu kan sama aja istilahnya buang-buang waktu ya teman-temannya gitu. Padahal kalian aku udah sering jelasin ya aku di mana, aku tinggal di mana, aku seperti ini gitu kan. Jadi ya seperti itu. Bahkan ada yang ini yang bikin aku lucu, gimana ya, dia nge-WhatsApp ke aku, dia bilang dia sering nonton YouTube aku, dia penggemar, fans kayak gitulah, dia bilangnya seperti itu. Tapi dia nanya aku dari LPK mana gitu kan ya.
dari LPK mana, dan terus kerja bagian apa, tinggal di mana. Loh kok bisa gitu nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan kamu sering nonton channel aku, sering nonton video-video aku, kamu sering istilahnya ya seneng sama aku gitu kan, ngikutin kehidupan aku, pasti tahu lah gitu aku dari LPK JIAEK, aku tinggal di Miyazaki, aku penyewaan listrik jobnya, karena udah aku jelasin semua, bahkan sering aku sebutkan di setiap video-video aku. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah support aku, yang udah dukung aku sampai detik ini. Mohon maaf kalau misalkan aku ngomong terlalu kecepatan gitu kan ya, gomen asai gitu kan ya. Pokoknya see you the next time. Semoga harimu menyenangkan, semoga keberkahan selalu meliputi dirimu, semoga sehat dan semoga sukses buat teman-teman semua, brother-brotherku. Arigatou gozaimasu. Bye bye.